Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlir raja'i. Qala Allah taala ikhbaran 'anil abdi salih wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu muttafaqun alaihi. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah bab raja dengan beberapa rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan pada kajian yang sudah lewat, maka sekarang ini satu bab membicarakan tentang keutamaan daripada raja itu sendiri, keutamaan daripada orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan fadlur raja ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min ayat 44 sampai 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhbaran 'anil abdi salihi, menceritakan tentang keadaan seorang hamba yang saleh. Awal dari ayat ini, fasatazkuruna ma aqulu lakum, kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dalam ayat ini, orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para kaum daripada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan nanti kalian akan mengetahui kebenaran dari apa yang telah kuperintahkan dan apa yang kularangkan kepada kalian. Kalian juga akan mengetahui nasihatku kepada kalian dan penjelasanku kepada kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan menggantinya pada hari itu dan menyesalinya, tetapi tidak ada manfaatnya lagi. Penyesalan-penyesalan yang kalian keluh kesahkan di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Allah mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ufawwidu amri ilallah ini menunjukkan bahwa yakni kata daripada Nabi Musa alaihissalam, aku bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan kepada Allah dan memutuskan hubungan dengan kalian, lalu menjauhlah dari kalian. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Artinya di sini Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mengetahui tentang mereka. Kemudian maha tinggi lagi maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang berhak mendapatkan petunjuk tersebut, dan menyesatkan siapa saja daripada orang-orang yang berhak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dia memiliki alasan yang sangat kuat dan hikmah yang sempurna dalam ketentuan ini, dan takdirnya pasti terlaksana. Lanjut Allah mengatakan, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Artinya di sini, di dunia ini dan di akhirat nanti. Adapun di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya bersama Nabi Musa alaihissalam, dan di akhirat Allah menyelamatkan dari neraka dengan dimasukkannya ke dalam surga. Wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ditenggelamkannya Fir'aun di laut, kemudian di akhirat dipindahkan darinya ke neraka jahim. Karena sungguhnya arwah mereka di setiap pagi, Bapak Ibu, dan petang dihadapkan kepada neraka sampai hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila hari kiamat telah terjadi, maka arwah-arwah mereka ini bergabung dengan jasadnya masing-masing di dalam neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di dalam lanjutan firman Allah ini, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat, lalu dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih, yakni paling keras sakitnya dan paling besar azabnya. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, ayat ini merupakan dalil pokok di kalangan mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang menyatakan adanya azab di alam barzah atau di alam kubur itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha aduwan wa 'asyiya. Kepada mereka ditimpakan neraka pada pagi dan pada waktu petang. Akan tetapi Bapak Ibu, timbul satu pemahaman bahwa tidak diragukan lagi bahwa ayat ini adalah termasuk dalam kategori ayat-ayat yang turun di Makkah atau disebut dengan ayat Makkiyah, dan mereka telah menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan adanya azab kubur di alam barzakh. Nah, ini apa yang disebutkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana pada waktu itu Fir'aun diazab juga oleh Allah dengan ditenggelamkan di laut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat yang berkaitan tentang keutamaan daripada ar-raja. Nah, sehingga al-abdus saleh yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Musa sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis pertama dari Fadlur Raja ini, wa an Abi Hurairah. Sanadnya datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla
telah berfirman Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi. Nah, ini merupakan satu hadis qudsi ini. Ana inda zanni abdi bi. Aku berada dalam persangkaan kepadaku, hambaku kepadaku. Aku berada dalam persangkaan hambaku kepadaku. Kata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di dalam hadis ini Ibnu Al-Jauzi di dalam kaitannya dengan firraja wa amalal afu, sehingga dikuatkan juga dari satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, juga datang hadis ini daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarallahu bi abdin ilan nar. Artinya Allah memerintahkan seorang hamba menuju neraka. Falamma waqafa ala syafiriha iltafat. Ketika hamba ini berdiri ala syafiriha, di atas lubang daripada neraka itu, lalu dia berpaling. Waqala amma wallahi ya Rabb, adapun demi Allah wahai Tuhanku, in kana zanni bika lahasanun, sesungguhnya baik sangkaku, persangkaanku kepadamu itu adalah lahasanun, baik. Faqala Allah radduhu, Allah menjawab dari apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raddu ana inda zanni abdi bi. Nah, ini sebagai jawaban Allah. Aku berada dalam persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni, dan aku selalu bersamanya selama ia mengingat aku. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan satu amal yang paling besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita berbaik sangka kepada Allah. Allah akan mengingat kita ketika kita berbaik sangka. Dalam arti di sini baik sangka kita itu kaitannya dengan fadlur roja ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap untuk diberi rahmat dan diberi ampunan. Nah, haitsu yazkuruni, selama ia mengingat aku. Nah, artinya ketika seorang hamba ini benar-benar menghadapkan diri di hadapan Allah dan mengakui kesalahannya, keteledorannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang senantiasa tempat kita berharap ini sebagai keutamaan daripada fadlur roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita agar baik sangka kita ini mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi lallahu afrahu bitaubati abdi. Demi Allah, Allah lebih bergembira. Ini kata afrahu ini. Lebih bergembira dengan pertaubatan seorang hamba. Min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian. Yajidu dhallatahu, yang ketika itu dia mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir yang luas. Sehingga seorang hamba ini dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala gembira kepadanya. Disebabkan karena
mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang ataupun tunggangannya yang hilang di padang pasir yang luas itu. Sehingga Allah melanjutkan, wa man taqarraba ilayya shibran, siapa saja yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, kata Allah Subhanahu wa taala, taqarrabtu ilaihi zira'an, niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendekat kepadanya seukuran satu hasta. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, siapa saja yang mendekat kepadaku dalam jarak sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, niscaya aku akan mendekat kepadanya, kata Allah, yaitu dengan jarak satu depa. Wa iza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu, jika dia mendatangiku dengan cara berjalan, aqbaltu ilaihi uharwilu, niscaya aku akan datang kepadanya sambil berdiri. Hadis ini Bapak Ibu sebenarnya sudah ini pada hadis yang sebelumnya. Namun di sini para ulama di dalam syarah hadis kitab ini mengatakan farrahallahu huwa ridahu, Allah lebih bergembira melihat seorang hamba yang pada saat itu kehilangan kendaraan atau tunggangannya, namun dia tidak memiliki sifat kunut, sifat putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mencari barangnya yang hilang itu sambil dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni, dan aku selalu bersamanya. Artinya ketika dia mencari kendaraannya ataupun tunggangannya yang hilang itu, Allah menyertai dia. Karena seorang hamba ini membuat Allah lebih bergembira dengan sebab dia senantiasa mengingat Allah di setiap ruang waktu dan keadaan di mana dia berada. Nah, ini kata farrahallah itu huwa ridha. Allah memberikan keredaan terhadap seorang hamba ini yang membuat Allah menjadi bergembira dengan pertaubatan yang ia lakukan. Nah, kemudian Imam Al-Mazari, al-farhu yang qasimu ila wujuhin, kata farhu, gembira, itu dibagi kepada beberapa jalan. Kadang al-farhu itu dimanakan as-surur, rasa gembira yang muncul dari hati, yuqarinuhur ridha, artinya kegembiraan yang dibarengi dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bil masruri bihi, dengan yang digembirakan dengannya. Maka ketika seorang yang hamba yang melakukan pertaubatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu membuat Allah menjadi bergembira kepadanya, dalam arti Allah memberikan keredaan terhadap al-masruru bihi ini, dengan apa yang digembirakan oleh orang itu. Namun wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini, annallaha yarda taubata abdihi, Allah redha terhadap pertaubatan seorang hamba, asyaddu mimma yarda, artinya lebih meredai Allah Subhanahu wa taala, wajidun dalatahu fil falati, pada waktu dia menemukan ini kendaraan yang hilang di satu padang yang sangat luas, lalu fa'abbara anir ridha bil farhi, keredaan Allah ini digambarkan dengan kata bil farhi, sehingga di dalam matan hadis tadi, wallahi lallahu afrahu bi taubati abdi. Nah, ini kata afrahu. Nah, ini sebagai takkid, ini takkid daripada makna ridha ini, pengukuhan daripada yang dimaksud dengan kata afrahu itu adalah Allah memberikan keredaannya terhadap seorang yang
senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jarak sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya seukuran satu hasta. Begitu juga seorang hamba ini mendekat pada Allah dengan jarak satu hasta tadi, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan jarak satu depa itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh hadis ini, sehingga kata aprahu itu mengandung makna ar-ridho, mengandung makna ar-ridho. Nah, sehingga dalam beberapa wajah ini para ulama memberikan penafsiran tentang kata farhallahu waridho itu. Nah, kemudian fi nafsis sami, tentu pada diri orang yang mendengar itu. Wa mubalagatan fi takriri, dan ada mubalagah di sini, artinya Allah sangat ini asyaddu mimma yardo. Nah, ini mubalagahnya ini. Asyaddu mimma yardo, artinya lebih memberikan keredaannya terhadap orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu pertaubatan yang dilakukan secara ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam riwayat hadis tadi yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih ini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, artinya pada babur roja, Imam Muslim juga menjelaskan tentang babut taubah. Maka di dalam pertaubatan itu kepada Allah itu tentu di situ yang kita harapkan adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza lafzu ihda riwayati Muslimin, dan ini merupakan lafaz salah satu daripada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa taqaddama syarhuhu fil babi qablahu, dan hadis ini sudah dikemukakan di dalam syarahnya, keterangannya di dalam bab sebelumnya ini yang berkaitan tentang pertaubatan seorang hamba ini, sehingga ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jarak satu jengkal, Allah akan mendekatkan diri kepada seorang hamba itu adalah yaitu dengan jarak satu hasta dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam riwayat as-sahihain, wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Nah, ini. Jadi di dalam sahihain disebutkan matan hadis wa ana ma'ahu, dan aku sendiri bersamanya, kata Allah Subhanahu wa taala, hina yazkuruni, selama dia mengingat aku. Nah, ini bin nun, yaitu dengan menggunakan nun. Wa fi hadhihi riwayah, maka di dalam riwayat ini haisu bisa al-musallasah ini dengan sa yang bertitik 3. Kilahuma sahihun. Maka dua keterangan baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang sebelumnya ataupun yang diriwayatkan di dalam as-sahihain, ini baik Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, ada matan hadis wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Nah, ini dengan menggunakan nun. Kemudian pada haisu itu dengan menggunakan sa. Kilahuma sahihun. Maka dua-duanya ini adalah masuk dalam hadis yang sahih ini. Nah, kita dapat ambil pelajaran Bapak Ibu untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kondisi apapun kita, apakah diuji dengan hilangnya harta benda yang kita miliki, atau diuji dengan hilangnya kendaraan pada saat itu yang kita kendarai, maka tentu sandaran vertikal kita ini, kita tidak menjadi orang yang putus asa, ya. Namun kita dituntut di sini untuk senantiasa ingat kepada Allah. Maka ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, apapun permasalahan kita, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam kondisi seperti inilah Allah mengatakan afrahu. Ya, Allah lebih bergembira dalam kondisi seorang hamba yang kehilangan sesuatu namun dia tetap menunjukkan rasa kembalinya, bersalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka inilah yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah yang disebutkan tadi oleh ulama dengan farahallahu, dengan pengertian makna ridahu. Nah, sedangkan tadi ada menunjukkan fi nafsi sami, pada diri orang yang mendengar itu, ada di situ kata wa mubalagah fi takririhi. Artinya dia bersangatan ini, bertambah di dalam penetapannya itu. Dalam arti di sini ketika dia annallaha yardha taubata abdi, bahwa Allah redha terhadap pertaubatan seorang hamba, maka Allah pun asyadda mimma yardha. Nah, ini bentuk mubalagahnya ini dengan menggunakan kata asyadda. Artinya Allah lebih meredai ketika dia bertaubat di hadapan Allah lalu menemukan sesuatu yang hilang di tengah padang pasir yang sangat luas, lalu dia temukan. Kemudian dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata anir ridha ini merupakan takbir ini, ya, merupakan takbir sebagai pengukuh ini, sebagai pengukuh daripada kata al-farhu. Nah, ini lima ridha fi nafsis sami wa mubalagatan fi takriri. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata waman taqarraba ilayya ai ila fadli wa rahmati bi salihil a'mal. Nah, artinya apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia meraih rahmat itu? Bi salihil amal, dengan amal soleh yang ia nampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba yang merasa dirinya bersalah di hadapan Allah, lalu dia melakukan pertobatan dengan ikhlas sehingga membuat Allah menjadi gembira. Nah, ini yang dimaksud dengan taqarraba ilayya itu ai ila fadli wa rahmati bi salihil amal. Tentu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di hadapan Allah sebagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian hadis kedua daripada Fadlur Raja ini datang daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam, 3 hari sebelum kematiannya ini. Yaqulu la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, kecuali bahwa dia berbaik sangka terhadap Allah yang maha mulia, berbaik sangka terhadap Allah yang maha agung. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, kata dalam matan hadis tadi la yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinu dzanna billahi azza wa jalla, maka pengarang kitab ini qalal musannif fi riwayatin wa huwa yuhsinu dzanna billah, dia berbaik sangka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama seperti tadi juga berpendapat tentang hadis ini. Apa makna daripada yang dimaksudkan dengan muhsinuz zan billah azza wa jalla ini? Haza tahzirun minal kunut. Ini merupakan ancaman terhadap orang-orang yang kunut, dalam arti orang-orang yang putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menguji dengan suatu hal. Maka jangan sampai di antara para hamba-hamba Allah ini memiliki sifat qanitin,
sifat putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai tahzir ini, ya. Sebagai tahzir, peringatan ini terhadap orang-orang yang kunut. Haitsu 'alar raja indal khatimah. Maka ketika di akhir ajal kita akan datang di sini, maka di situ pun kita senantiasa untuk berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang hadis ini pun juga di awal tadi, ana inda zanni abdi bi. Maka para ulama pun juga menjelaskan apa makna daripada hadis tadi. Makna ihsanu zanni billah, artinya pengertian daripada baik sangka terhadap Allah, ayyazunna annahu yarhamuhu, bahwa kita berbaik sangka kepada Allah, artinya dengan harapan tadi ketika kita akan menjelang wafat kita di atas dunia ini, Bapak Ibu, kita dituntut oleh Allah menjadi orang yang husnuzan atau jadi orang yang ihsanuzanni billah, dengan cara bahwa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ayyarhamahu, untuk memberikan rahmat pada kita. Kemudian wa ya'fu anhu, di samping itu memberikan ampunan terhadap kita. Nah, kemudian para ulama juga fi halis sihah ini, kalau tadi pada kondisi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka ketika kita sehat, ya, sebagai husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang khaifan rajia, menjadi orang yang senantiasa takut di hadapan Allah dan selalu berharap pada Allah. Nah, ini memang antara khauf dan raja ini adalah dia merupakan ibadah hati, Bapak Ibu, yang tidak bisa terpisahkan dari apa kata khaif, menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa takut terhadap Allah, kemudian senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa iza danat amaratul maut, kalau Allah sudah mendekatkan, Bapak Ibu, ini amarat ini tanda-tanda daripada kematian seseorang itu, maka sebagai husnuzan kita di sini kepada Allah adalah galabatur raja. Artinya lebih dominan kita senantiasa berharap pada Allah, tidak pada saat kita akan meninggalkan dunia apa yang fana ini. Dalam kondisi kita sehat pun kita senantiasa khaifan rajian kepada Allah. Maka ketika Allah ini mendekatkan kepada diri hamba-hambanya amaratul maut, tanda-tanda daripada kematian ini, maka raja kita ini lebih dominan kita lakukan di hadapan Allah sebagai cara kita untuk husnuzan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga au mahdah, atau ibadah yang kita lakukan ini, di samping kita berharap rahmat Allah, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan salihil a'mal yang kita lakukan ini, maka ibadah itu kita lakukan secara mahdoh, artinya semata-mata bersih karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada karena yang lain-lain. Kemudian yang dimaksudkan dengan khaifan rajian tadi adalah li'anal maksuda al khauful inkifaf anil ma'asi wal qaba'ih. Di samping itu dimaksudkan di sini adalah takut daripada menahan diri daripada melakukan berbuat maksiat durhaka di hadapan Allah dan berbuat kejelekan di hadapan Allah. Nah, kemudian wal hirsu ala iksarit ta'ah wa salihil amal. Di samping itu kita memiliki keinginan yang kuat ini, menjadi orang yang hirs, yang loba, ya, akan memperbanyak ketaatan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
itulah yang kita inginkan untuk mendapatkan apa yang disebutkan pada hadis pertama, Allah aprahu itu bitaubati abdih itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan ciri-ciri kematian ya di hadapan kita ini, tentu kita senantiasa berharap ya pada saat itu, entah dengan kita berdoa kepada Allah untuk pada saat kita sakaratul maut itu dipanjangkan umur kita. Bisa saja terjadi Bapak Ibu itu, kalau dia masih di dalam qada muallaknya Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah dengan doa, maka Allah pun bisa mengabulkan hal itu. Nah, ini merupakan bagian daripada keutamaan raja. Setelah kita memahami ar-raja itu sendiri, ada terkandung di sini fadilah daripada raja itu. Nah, di antaranya di sini adalah kita galabatur raja. Nah, artinya pada saat kondisi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan tanda-tanda kematian ya pada diri seorang hamba itu, maka kita senantiasa tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ibadah yang bersih semata lillahi taala, dengan maksud daripada kita takut daripada menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang qabaih yang dianggap jelek menurut syariat Islam. Kemudian di samping itu kita menjadi orang yang hirsun, menjadi orang yang loba, yang terus-menerus ini berkeinginan untuk memperbanyak ketaatan dan amal soleh. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga membuat Allah menjadi aprahu itu. Allah menjadi bergembira dengan apa yang kita lakukan. Maka ini bagian daripada cara kita untuk husnuzan billah, husnuzan billahi ta'ala. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian au mu'azzamuhu fi hadhil hali, atau mengagungkan Allah dalam kondisi-kondisi yang lain. Maka pas tahabba ihsanuzan al-mutadammini li ibtiqarin ilallah ta'ala wal izdi'ani lahu. Maka dalam kondisi kita diberi kesehatan ataupun dikasih tahu atau didekatkan oleh Allah tentang tanda-tanda kematian itu, maka sunnah hukumnya di sini kita ihsanuzan, artinya husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti tadi ya kita kunut, menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang suuzon di hadapan Allah. Ente mati umpama Bapak Ibu dia tebeng rahmat pahala, maka ini tentu ya apa yang dikatakan seperti itu merupakan satu perbuatan yang tahzirum minal kunut ini. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang qanitun mir rahmatillah ini, ya, putus asa daripada rahmat Allah. Seperti yang dikatakan tadi, bisa saja di saat kita sakaratul maut, ya, kita masih ada napas di situ untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ini jasad kita menjadi sihah wal afiyah, maka di saat kita sihah wal afiyah pun kita menjadi orang yang khaifan rajia, menjadi orang yang takut dan selalu berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara Bapak Ibu kita husnuzan di hadapan Allah. Jangan sampai kita suuzon ini, buruk sangka di hadapan Allah. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini kita disunnahkan untuk ihsanuzan. Nah, ini bertujuan adalah lil ibtikor ini, ya, lil ibtikor ilallahi ta'ala wal izdi'an. Artinya apa di sini? Menunjukkan bahwa kita sebagai hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iz'ani lahu. Nah, ini yang dikuatkan dia oleh satu hadis ini yang yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, akan dibangkitkan terhadap masing-masing hamba itu ala ma mata alaihi, atas apa yang dia pernah lakukan ini.
di dunia ini setelah dia meninggal dunia. Kalau seperti tadi dia senantiasa berhusnuzan di hadapan Allah, maka Allah pun akan memberikan rahmat dan ridho kepada hamba ini. Nah, ini apa yang dikatakan dalam satu hadis tadi itu merupakan sebagai ta'yid ini, sebagai pengukuh dari hadis yang disebutkan dalam matan hadis tadi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzannu billahi azza wa jalla. Nah, ini hadis ini memang pendek Bapak Ibu nih. Nah, kemudian di samping itu juga para ulama menambahkan pengertian daripada hadis tadi, yub'asu 'alal hali allati mata 'alaiha. Lalu Imam Al-Qurtubi juga ini melarang ayyamutu ala ghairi hali dzanni billah. Melarang bahwa jangan sampai kita sebagai hamba Allah ini mati ala ghairi halati husnizan. Mati dalam kondisi kondisi kita itu tidak berbaik sangka kepada Allah. Maka kita dituntut seperti tadi untuk husnuzan billah. Nah, ini yang dikatakan dia oleh Imam Al-Qurtubi ini. Sehingga naha ayyamutu ala ghairi husnizan billah. Nah, ini sebagai takkid ini, sebagai takyid daripada yub'asu kulla abdin ala ma mata alaihi. Nah, kemudian di samping itu juga dimaksudkan oleh ulama tentang al-amru bitahsiniz zanni liwafiyal maut. Nah, ini artinya dimaksudkan bahwa perintah di dalam kita berhusnuzan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk kita mendapatkan kesempurnaan pada saat kita meninggal dunia Bapak Ibu. Sehingga ketika keluar ruh kita, kita tidak merasa kelelahan, tidak merasa kesakitan. Nah, ini artinya dengan kita senantiasa tahsinuzan billahi ta'ala. Nah, ini liwafiyal maut wa huwa alaihi. Dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para hamba itu. Nah, sehingga dapat dibandingkan hadis tadi sebagai syarah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini Bapak Ibu, jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam kondisi muslim. Nah, ini makna daripada meninggal dunia wa huwa yuhsinu dzannu billah. Kita meninggal dunia dalam berbaik sangka di hadapan Allah. Jangan sampai kita ini meninggal dunia tidak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, ini yang disampaikan ini oleh Imam Al-Qurtubi ataupun para ulama-ulama yang menafsirkan makna daripada hadis tadi, bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu husnuzan kepada Allah. Qala rahimahullahu taala, satu hadis lagi Bapak Ibu ini. Nah, ini yang Fadlur Raja ini ada 3 hadis 1 ayat tadi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah taala, ini juga hadis kudusi ini. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama kamu berdoa, ini da'autani, ini ma da'autani, selama kamu berdoa, warajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, kata Allah, maka aku pasti mengampuni kamu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan kaifiah doa Bapak Ibu. Ini dengan cara kita mengangkat 2 tangan ini. Ini kalau berdoa Bapak Ibu gini nih kaifiahnya ini.
ngangkat tangan gini. Ya, kalau direnggangkan nanti dikasih oleh Allah jatuh dia. Makanya ini direnggangkan. Kalau ditaruhkan tidak akan jatuh. Ini merupakan kaifiah pada saat kita mengangkat tangan. Nah, kalau direnggangkan gini, Allah ngasih nanti jatuh dia. Nah, ini salah satu daripada kaifiah doa. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita berharap doa ini cepat dikabulkan. Makanya ini adanya roja ini. Begitu kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, tentu kita mengharap dulu. Mengharap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterima? Nah, ini seperti tadi, ya. Karena di dalam kaifiah doa ini ada juga secara tadarruan wa khufiyah. Secara rendah diri di hadapan Allah dengan suara yang lembut, dengan memuji Allah dengan keagungan asma-Nya. Nah, ketika kita da'autani wa rajautani seperti tadi, maka ghafartulak, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Alamaka naminka. Nah, ini aku tidak peduli amalan apa saja. Ini wala ubali. Alamaka naminka wala ubali. Aku tidak peduli amalan apa saja yang ada padamu. Nah, artinya apa? Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kita mohon, ya, entah itu berupa ampunan, berupa rizki, berupa umur panjang yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan amal-amal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang paripurna. Selanjutnya, ya Adama, ya ibna Adama, wahai anak Adam, lau balagat zunubaka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi ke langit. Ini ukuran besar dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Summastaghfartani ghafartulak. Sebesar apapun dosa ini, seukuran setinggi langit ini, atau membumbung tinggi ke langit, atau menggunung dosa kita, lalu kita ingat bahwa kita punya Allah, ya, yang akan memberikan ampunan kepada kita ketika kita istaghfartani. Itu ketika engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartulak, dosa yang membumbung tinggi setinggi langit itu Allah akan ampuni dia. Ya ibna Adama, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya. Innaka, sungguhnya engkau, seandainya mendatangi aku dengan dosa-dosa sebesar bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Nah, ini kata Allah di dalam hadis qudsi ini. Andaikan seperti tadi, Bapak Ibu, kita datang di hadapan Allah dengan berlumuran dosa, ya, dosa kita seukuran besarnya bumi langit ini, lalu laqitani, kata Allah, lalu kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya, kata Allah, aku akan mendatangi kamu dengan ampunan sebesar bumi juga. Nah, ini bagi orang yang tahu akan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melakukan satu maksiat, Bapak Ibu, satu perbuatan durhaka, yang nilai daripada perbuatan durhaka itu dosanya adalah sebesar bumi, namun dia masih ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia orang itu mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan la tusyrik bi syai'a. Tidak dalam kondisi dia menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah.
maka la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangi dia, mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi. Nah, ini merupakan fadilah Bapak Ibu. Fadilah daripada raja kita. Ketika kita berharap di hadapan Allah, memohon dan berharap di hadapan Allah tentang dosa yang kita lakukan membumbung tinggi setinggi langit ini ataupun seluas bumi ini, namun kita masih punya Allah, masih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan mendatangkan ampunan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita membumbung setinggi langit sebesar bumi ini, Allah akan ampuni dia. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudusinya. Nah, sehingga dari hadis pertama Bapak Ibu, kedua, hadis pertama dan kedua yang menjelaskan tentang kita diperintah untuk selalu husnuzon di hadapan Allah. Maka jangan kita menjadi orang yang qanitina di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang putus asa di hadapan Allah. Bagaimanapun kondisinya, seperti yang diceritakan tadi di dalam kronologis seorang hamba yang kehilangan kendaraannya yang dia gunakan untuk melintasi satu daerah ke daerah yang lain sebagai alat transportasi. Dia hilang Bapak Ibu, namun tidak memiliki sifat kunut, tidak memiliki sifat putus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang ini senantiasa yazkurni, ingat kepadaku. Nah, ketika kita ingat kepada Allah dalam jarak yang sudah disebutkan di dalam hadis tadi, maka Allah akan mendekat kepada hamba yang benar-benar ini melakukan menyadari dirinya bahwa dia adalah salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan mendatanginya dan memberikan ampunan yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Allah menjadi gembira dengan sebab amal soleh yang dia lakukan. Walaupun sedikit umpama amal soleh itu, namun itulah yang dicintai oleh Allah yang mendatangkan aprahu bitaubati abdihi tadi. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi. Maka hadis ini dikategorikan juga masuk dalam kategori hadis hasan. Kemudian kata ananas sama dalam matan hadis tadi bifathil ain, yaitu dengan dibariskan ain pada kata anana, ainnya dibariskan atas. Tidak kita bilang inan. Jadi ananas sama itu yang membumbung tinggi, itu menjulang tinggi ke arah langit. Bifathil ain qila huwa ma'anna laka minha ay azhara iza rafa'ta. Nah, artinya Allah akan menampakkan ini iza rafa'ta ra'sak, apabila engkau mengangkat kepalamu. Wa huwa wakila huwa sahab. Nah, menurut satu keterangan yang dimaksud dengan ananas sama ini adalah huwa sahab, yaitu berupa gulungan awan yang besar itu, yang digambarkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba apabila dia melakukan pertaubatan di hadapan Allah. Allah lebih senang dengan tobat seorang hamba itu. Kemudian kata qurabul ard bifathil qaf. Nah, ini dengan qarab, bidammil qaf dengan dibariskan dapan qafnya jadi qurab. Wakila bikasriha qirab. Nah, ini menurut satu pendapat bahwa dibaca qurab qirab, nah ini boleh. Tetapi wadammu asahu wa asharu, dan membariskan dapan itu yang lebih sahih dan lebih terkenal, itu lebih populer. Wa huwa ma yuqaribu amil'aha. Artinya apa yang didekatkan oleh Allah itu dia memberikan nilai pahala secara penuh ini. Ini mil'aha. Jadi secara penuh tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga hadis dan satu ayat tadi Bapak Ibu, yang ayat tadi itu menjelaskan di dalam surat Al-Mu'min tadi ayat 44 sampai dengan 45 menjelaskan tentang kisah Nabi Musa ini pada saat dia berdakwah di hadapan Fir'aun yang mengaku diri sebagai ana rabbukumul a'la. Akulah, kata Fir'aun itu, Tuhan yang paling tinggi. Nah, akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
ditenggelamkan dia di Laut Merah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenazahnya itu diangkat lagi dan dimasukkan dia di dalam neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa ayat tersebut sebagai dalil bahwa di dalam alam barzah itu Bapak Ibu memang ada siksa ini. Ya, ada siksa di alam barzah itu. Nah, kadang seorang hamba Allah yang terus-menerus melakukan kedurhakaan di hadapan Allah, bahkan dari dunia diuji dia, dari dunia diazab. Nah, kalau kita bandingkan dengan kisah-kisah daripada umat-umat terdahulu selain daripada umat Muhammad, Bapak Ibu, itu ketika Allah Subhanahu wa taala ya didatangkan seorang nabi sebagai juru peringat, namun tidak diindahkan para peringatan para nabi rasul itu, maka ketika nabinya berdoa ya untuk diturunkan azab, maka Allah mengazab mereka para kaum-kaum yang memiliki para nabi rasul namun tidak mendengarkan ya dakwah yang disampaikan oleh para nabi rasul tersebut. Beda dengan kita sebagai umat Muhammad. Ya, walaupun seperti tadi melakukan perbuatan dosa ya seukuran besarnya, menjulang dosanya itu setinggi langit, namun ketika dia menyadari tentang hal itu, bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa taala, untuk dia kembali kepada Allah dengan satu pertaubatan, maka Allah aprahu bi taubati abdi, Allah lebih senang dengan pertobatan seorang hamba yang senantiasa yazkurni, kata Allah, yang senantiasa mengingat aku. Nah, ini Bapak Ibu beberapa hadis yang kedua, pertama dan kedua ini yang berkaitan tentang perintah kita untuk husnuzan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan husnuzan ini bagian daripada fadilatur raja ini, bagian daripada keutamaan kita berharap berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memohon ampunan agar terbebas dari segala macam dosa yang akan menghalangi kita nanti untuk masuk ke dalam surganya. Nah, ini 3 hadis 1 ayat Bapak Ibu yang berkaitan tentang fadailur raja ini. Insyaallah nanti dilanjut dia ke babul jam'i bainal khaufi war raja, yaitu berkumpulnya antara takut dan harapan. Nah, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dalam pengajian ini 3 hadis 1 ayat, mudah-mudahan Allah jadikan tambahan ilmu kepada kita, sehingga dengan kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana cara kita untuk husnuzan di hadapan Allah, yang merupakan bagian juga husnuzan ini daripada fadilatur raja ini. Allah jadikan jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.